Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa sallallahu ala rasulil karim. Alhamdulillah, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja dengan sebab doa dari para jumidar kita, doa dari rekan-rekan sekalian, dari orang-orang yang awalun telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami satu jemaah dari Bandung telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberangkatkan taskil ke Korea Selatan dan ke Jepang. Kami bergerak 2 bulan di Korea Selatan, 2 bulan di Jepang. Jadi awalnya jemaah dibentuk untuk ambil takazah ke Jepang saja. Tetapi sesampainya di Jakarta, para surah kita memutuskan jemaah untuk diberangkatkan, diprioritaskan ke Korea Selatan. Karena Korea Selatan ini bertahun-tahun sebelumnya sulit untuk mendapatkan visa. Jadi baru tahun 2008 kemarin, alhamdulillah, awal tahun satu jemaah mendapatkan visa, satu jemaah dari Medan. Lalu bulan April satu jemaah lagi dari Jakarta, dan alhamdulillah kami jemaah ketiga yang diberangkatkan ke Korea Selatan setelah bertahun-tahun dicoba untuk mendapatkan visa. Maka alhamdulillah, walaupun awalnya kami masih ragu karena tadinya hanya disiapkan untuk satu negara, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala berangkatkan juga kami ke 2 negara. Awal memang agak sulit mencari tiket dari Jakarta karena tidak ada penerbangan yang langsung Jakarta Seoul Jakarta Korea Jepang. Jadi akhirnya diputuskan kami berangkat dari Singapura. Jadi sebagaimana ya jemaah yang baru dibentuk, walaupun kami sebelumnya sudah persiapan keluar 3 hari bersama, banyak saling mengundang makan supaya ada kesatuan hati, tetap saja awal-awal ini ketawajuhan agak sulit, sehingga kami yakin dengan visa yang ada, yakin dengan bekal yang ada, yakin sudah ada tiket, sehingga ketawajuhan kepada Allah agak berkurang. Ya, ini kami akui awal-awal seperti itu, dan awal-awal kami mendapatkan beberapa kesulitan, sulit masuk Singapura. Tapi ketika terjadi seperti itu, Amir ingatkan kembali, target kembali jamaah untuk sibuk dengan amalan. Akhirnya ada yang berzikir, ada yang baca Yasin. Akhirnya kami tertahan di imigrasi Singapura hanya sekitar 15 menit, setelah itu masuk. Setelah itu kami mulai cari tiket lagi. Kembali setelah bergerak di Singapura selama 7 hari sambil mencari tiket, kembali merasa tenang, sudah ada tiket Korea Jepang. Sudah ada visa, tiket sudah ada. Kembali kami tidak tawajuh. Ternyata sampai di airport kami tidak boleh terbang. Pihak maskapai yang melarang kami terbang. Jadi mereka menanyakan mau apa ke Korea, bawa bekal berapa untuk ke Korea. Kami jelaskan kami ada undangan dari Korean Muslim Federation. Bahwa semua akomodasi selama di Korea ini ditanggung oleh Korean Muslim Federation. Cuma karena suratnya pakai huruf Korea, orang di Singapura ini tidak paham. Akhirnya disuruh dikeluarkan isi uang di dompet kami semua. Suruh keluarkan, terus dia minta mana tiket untuk pulang ke Jakarta. Kami bilang kami mau berangkat 4 bulan, jadi belum pikir untuk pulang. Akhirnya dia tidak mau terima, kami kembali pulang ke markas. Ini Amir target lagi buat amalan. Kebetulan hari itu hari Jumat, buat amalan lagi. Nah, sorenya musyawarah dengan surah Singapura. Inilah ajibnya usaha dakwah. Kami baru jumpa sebentar saja, tetapi surah Singapura telah memberikan kepercayaan. Kami dihantar untuk diuruskan segala persoalan kami di bandara Singapura ini. Sekaligus kami dititipi uang $4.000 Singapura. Itu uang besar, Pak. Sekitar 26 juta diserahkan begitu saja. Ini bawa untuk ditunjukkan, bawa aja ke Korea. Kalau bukan usaha ini mana ada seperti itu, Pak. Baru jumpa sebentar saja, Allah Akbar. Ini kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dalam usaha dakwah seperti ini. Akhirnya dengan
kembali dengan amalan-amalan saja, terutama bacaan Yasin kami ulang-ulang terus seperti saran Mas Priyono pengalaman jemaah yang kemauan kami zikirkan, wiridkan doa masuk kampung. Jadi doa masuk kampung ini kami wiridkan, doa minta dilakukan, Allahumma anzilni mudah-mudahan itu pun diwiridkan sepanjang perjalanan. Akhirnya alhamdulillah dari mulai saat itu semua perjalanan berikutnya ini lancar-lancar saja, tidak banyak menemui masalah, bahkan kami dapatkan berbagai macam kemudahan. Pertama taskil kami di Korea, begitu tiba di Korea kami dijemput oleh Jumida di sana, orang dari Pakistan. Dia tanya, kamu taskil berapa lama? Kami bilang saya dapat visa hanya 1 bulan. Dia bilang 1 bulan lebih baik tidak usah katanya. Orang Indonesia begini banyak, kamu mau taskil 1 bulan, kamu harus perpanjang katanya di sini. Kami bilang, wah di Indonesia susah dapat visa, di sini mudah. Nah, akhirnya kami ke markas di Seoul. Itu markas masjid besar Pak, di atas bukit, masjid buatan dari orang-orang Turki. Jadi hubungan Islam di Korea ini sudah dari sejak tahun 50-an Pak. Jadi ketika terjadi perang saudara Korea Utara Korea Selatan, pihak Korea Selatan ini dibantu oleh tentara-tentara Turki, sehingga hubungan Islam dengan orang Korea ini sangat erat. Akhirnya masjid sentralnya ini diberikan pemerintah lahan di atas bukit, terlihat dari seluruh kota Seoul. Jadi sangat menarik. Hari-hari orang datang ke masjid. Ada yang mau lihat, ada yang tanya-tanya tentang Islam, ada yang cari buku-buku tentang Islam. Kata Amir, ini kalau di Indonesia seperti orang Islam katanya jalan-jalan ke Borobudur, lihat pemandangan tempat ibadah orang lain. Nah, di sana sama seperti itu, ada yang foto-foto, ada yang syuting film dan sebagainya. Kalau kebetulan ada laki-laki atau yang bisa kami ajak bicara, kami tahkil juga, talqin tentang la ilaha illallah. Ada yang mau, ada yang cuma senyum-senyum saja. Nah ini di Korea, tahkil kami pertama, kami dapat tahkilan 24 orang pelajar di Malaysia, baru datang tahkil 3 hari. Kebetulan waktu itu ada libur 3 hari, dan kami dapat tahkilan tahkil pertama itu 11 orang Indonesia, 24 orang Malaysia. Dan ini ajib, anak-anak pelajar Malaysia ini harus dijadikan contoh pelajar-pelajar di sini Pak. Mereka baru keluar di Malaysia, mereka belum pernah keluar, tapi begitu keluar di Korea 1 kali saja sudah hadir musyawarah markas, mereka hadir di malam Jumat. Mereka duduk dalam musyawarah, bahkan bisa langsung menghidupkan amalan jaulah di 3 kampus sekaligus. Bulan berikutnya mereka bawa lagi tahkilan baru 15 orang. Ini ajib, harus jadi contoh ya bagaimana pelajar-pelajar Malaysia ini, masya Allah. Ya, mereka lebih mudah, lebih tawajuh ya. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi pelajar-pelajar di sini. Nah, kemudian ada kesempatan setelah itu kami mulai keliling di Korea. Nah, di Korea ini karbun yang ada, yang tahkilan jemaah sebelumnya ini sudah ada sekitar 9 orang karbun 40 hari. Tapi maaf, kebanyakan mereka ini bukan pekerja resmi lagi, sudah lewat masa, ya, visanya sudah tidak berlaku, sehingga kami mengalami kesulitan gerak. Jadi mereka takut bergerak itu, takut ada penangkapan imigrasi, sehingga kami pindah masjid ini malam hari, jam 11 malam, jam 12 malam, pindah masjid dengan menggunakan kereta, dengan menggunakan bis. Ya, jadi kartun Indonesia di sana jarang yang punya kendaraan mobil. Jadi kemana-mana naik kereta, ya. Dan melihat keadaan saudara kita Indonesia di sana, masya Allah, banyak sekali Pak. Data resmi KBRI ada 45.000 pekerja Indonesia. Data tidak resmi sampai 85.000. Ini jumlah yang cukup banyak, ya. Itu yang diperkirakan 85.000. Bahkan ada staf kedutaan yang bilang nanti sampai 100.000. Jadi di sana betul-betul telah merubah cara pandang kami jamaah dari Indonesia ini, karena kami dipersiapkan berangkat dari Ijtima BSD Pak. Jadi ini Ijtima ini masya Allah, kita kalau hadir Ijtima Pak merasa bangga. Ini sudah banyak orang ambil usaha dakwah, begini banyak orang hadir Ijtima. Ada perasaan bangga, perasaan senang.
Tetapi setelah diperlihatkan bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Korea, Masya Allah, hancur hati kami Pak. Kami bilang pada diri kami sendiri, ternyata yang hadir istimewa ini hanya melenakan saja. Nah, ternyata kita belum sungguh-sungguh lagi buat amal makomi, belum sungguh-sungguh lagi buat intikali. 2,5 jam kita belum kita buat sungguh-sungguh. Buktinya apa? Masih ratusan ribu orang-orang Indonesia saudara kita lolos dari dakwah kita, berangkat hijrah ke negeri-negeri kafir untuk tujuan dunia. Ini menyedihkan Pak. Jadi kata ulama sana, untuk tujuan ibadah saja ini masih rugi, apalagi untuk tujuan dunia, hijrah ke negeri kafir. Untuk tujuan ibadah saja Pak, di sana masjid jauh-jauh, tidak bisa 5 waktu ke masjid. Apalagi yang di pabrik-pabrik, tempat-tempat terpencil itu, Masya Allah, tidak kenal Jumatan selama bertahun-tahun. Bayangkan Pak, kita di Indonesia ini mudah bolak-balik ke masjid, 1 langkah digugurkan dosa, 1 langkah diganti kebaikan, 1 langkah ditinggikan derajat. Kata Amir kami, saya digaji 200 juta pun suruh datang ke sini untuk maksud ibadah saya tidak mau. Ya, karena gaji 200 juta, 100 juta tidak bisa mengganti ketinggian derajat langkah-langkah ke masjid. Jadi Masya Allah, langkah ruginya orang yang ada di Indonesia nggak mau ke masjid, ini rugi besar. Dari situ kami Masya Allah, ternyata dakwah kita ini belum kemana-mana. Jangan sampai kita terlena Pak, melihat jumlah begini banyak, Masya Allah. Jangan sampai terlena, apalagi nanti menjelang istimewa. Istimewa ini bukan maksud Pak, ya, maksudnya ada keluar saja. Maksudnya kita buat dakwah di mana kita berada. Intikali atau makomi kita buat sungguh-sungguh. Supaya apa? Jangan sampai terulang banyak saudara-saudara kita ini berhijrah untuk cari dunia saja. Sia-sia usia mereka Pak. Dan tidak ada keberkahan, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi orang yang kesana betul-betul Allah perlihatkan kepada kami bagaimana tanpa agama, orang yang kaya menderita dengan kekayaannya, orang miskin sengsara dengan kemiskinannya. Betul-betul kami diperlihatkan bagaimana orang datang ke sana dengan gaji besar, tapi tidak ada agama, sia-sia usianya, dan celakanya lagi, Masya Allah. Terjadi dari petugas di kedutaan besar, 90% orang pulang dari Korea ini datang ke Indonesia, maka uangnya habis, kembali keadaan ekonominya seperti semula. Maka oleh kedutaan ini dibuatkan sekarang program pelatihan kewirausahaan di masjid-masjid kerjasama dengan mahasiswa Indonesia. Maka jemaah kami bilang masalahnya bukan tidak pandai wirausaha Pak, tapi bagaimana mengharapkan kemanfaatan dari harta kita, mengharapkan keberkahan dari harta kita, kalau mencarinya dengan kemurkaan Allah, mencari dengan meninggalkan sholat, mencari dengan makan sembarangan. Nah, pegawai-pegawai pabrik itu sulit untuk makan makanan yang halal, Masya Allah. Dan ini Masya Allah, makanya kami paham betul kenapa surau kita ini sangat menekankan kami harus berangkat ke Korea. Karena di sana Masya Allah, kalau ada satu komunitas pegawai Pakistan, satu kelompok pegawai Sri Lanka, walaupun Sri Lanka ini Islam minoritas Pak, ada satu kelompok pegawai Bangladesh, pasti sedikitnya ada musola. Ya, minimal ada kontainer yang dijadikan musola. Tapi kalau kelompok satu masyarakat Indonesia di sana, maka yang hadir bukan musola. Alhamdulillah, yang hadir karaoke, pub, diskotik, biliar, alhamdulillah. Maka wajar kami dikirimkan ke sana. Maka surah ini sangat menekankan untuk segera diberangkat lagi, menyusul ke Korea ini jangan sampai putus. Sekarang alhamdulillah satu jemaah Papua sedang disiapkan di Jakarta, 6 orang, 7 orang mau diberangkatkan, 1 orang dari Aceh, 1 orang Palembang, 5 dari Papua. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan visa, dapat wawancara sampai sana. Karena betul-betul teman-teman kita di Korea ini rindu agama, Pak. Rindu agama. Bahkan kami acara halal bihalal sudah bayar pagi-paginya, pada zuhur diminta bayar lagi, pada asar masih diminta untuk muzakarah lagi. Rindu mereka, tidak bergerak pulang. Mereka padahal jauh-jauh datangnya. Ada yang datang 2 jam, 3 jam, mereka nggak bergerak pulang. Rindu mereka dengar pembicaraan agama. Insyaallah. Semua niat Pak Korea ini Pak ya, kita siapkan diri-diri kita. Dan taskil kami yang berikutnya adalah kami ke Jepang, Masya Allah. Di Jepang ini alhamdulillah kerja dakwah sudah cukup bagus Pak. Ya, sudah banyak orang ambil usaha dakwah, baik dari bangsa-bangsa yang lain ya, orang dari Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, bahkan dari Indonesia pun banyak. Bahkan yang Jepang aslinya pun sudah banyak yang ambil usaha dakwah ini. Ambil asbab kerja jemaah bergerak di sana. Alhamdulillah teman-teman kargun di Jepang ini jos semuanya Pak.
Ya, mereka pakaian full sunnah, kemana-mana full sunnah. Terus kalau tiba waktu sholat, perjalanan di jalan tol ini berhenti saja di tempat parkir, gelar terbang, langsung azan keras-keras, sholat kami. Itu banyak orang nonton, banyak orang foto, insya Allah. Ini alhamdulillah jadi asbab hidayah, Pak. Ya, jadi mereka bilang kita belum tentu mampu dakwah dengan omongan, ya dengan apa dandanan saja. Ini sudah dakwah besar di Jepang. Dan memang banyak, Pak. Banyak orang dapat hidayah dengan asbab kartun-kartun bergerak di sana. Ya, dengan asbab kartun-kartun bergerak banyak orang dapat hidayah. Banyak orang datang. Ya, tapi itulah ya ketika Jumidar sana yang Jepang asli, Abdul Haq ditanya sama kartun Amerika, kenapa katanya dakwah di Jepang ini kok tidak sepesat di Amerika? Dia bilang bagaimana mau berkembang seperti Amerika, orang Islam yang datang ke Jepang ini lebih gila kerja daripada orang Jepang. Katanya. Hampir semua orang Islam tidak punya waktu untuk dakwah di sana. Ini terjadi, Pak, betul-betul terjadi. Ketika bulan Ramadan, satu orang Jepang, anak muda 18 tahun, sekarang namanya ganti jadi Ali namanya. Maka dia telah datang ke Islamic Center di Tokyo. Islamic Center ini bantuan dari Saudi, ada pegawai-pegawai di sana. Dia bilang, saya ingin mengetahui tentang Islam. Maka kata petugas Islamic Center, kamu baca buku saja tentang Islam. Satu tumpuk buku diberikan, berbahasa Jepang. Dia bilang, saya bukan mau baca, saya ingin mengetahui tentang Islam. Kalau tentang Islam ini saya sudah banyak baca buku, saya sudah banyak buka di internet. Tapi saya ingin lihat buktinya, katanya. Bukti orang Islamnya yang mengamalkan seperti di buku ini mana? Karena kalau buku, dia bilang agama yang karu-karuan juga di bukunya bagus. Tapi saya ingin lihat prakteknya seperti apa. Aduh, maaf kamu nggak punya waktu, katanya. Kamu dari mana? Saya dari Nagoya. Akhirnya disuruh datang ke masjid di Nagoya. Diarahkan ke salah satu masjid, ada masjid Salafi di Nagoya. Akhirnya dia datang di sana. Datang sana, dia bilang, saya ingin belajar tentang Islam. Dikasih buku lagi, Pak. Saya bukan mau baca, saya mau masuk Islam, saya ingin belajar tentang Islam. Maaf, katanya, kami tidak punya waktu untuk kamu, katanya. Kamu datang saja ke markas dakwah Shin Anjing Nagoya. Maka dia datang. Dia datang ke markas dakwah. Alhamdulillah saat itu sedang pembentukan jemaah-jemaah keluar 40 hari selama bulan Ramadan. Dia bilang, saya ingin pelajari Islam. Kebetulan, kamu didudukkan dalam bayang hidayah. Digabungkan dengan jemaah 40 hari, dia gabung 20 hari. Dia bilang, ini yang saya mau. Saya akan ajak teman-teman saya datang ke sini. Ini Pak, Masya Allah. Ya. Jadi umat Islam ini tidak punya waktu, Pak. Ya, pada orang ini mudah sekali. Banyak orang rindu dengan agama. Di Jepang ini, Masya Allah. Di Jepang ini bukan mayoritas Buddha, mayoritas Shinto, masuk Kristen. Ya aku semua, Pak. Mereka tidak beragama. Tidak kenal agama. Dianggapnya kehidupan ini hidup saja. Dianggapnya mati ini selesai masalah. Maka bagaimana masalah orang tidak bahagia karena tidak ada kekayaan kurang apa orang Jepang, teknologi kurang apa Jepang. Tapi tahun 2007 saja yang bunuh diri 30.000 orang. 2006 36.000 orang. Jembatan-jembatan tinggi ini jadi favorit tempat bunuh diri. Bahkan yang lagi tren sekarang 3-4 orang masuk mobil ngebut ditabrakan ke kereta yang sedang melaju. Ini cara bunuh diri paling keren, kan? Masya Allah. Maka mereka menunggu, Pak. Umat menunggu, Masya Allah. Mereka umat Rasulullah juga yang belum dapat hidayah. Maka mereka menunggu kita, Masya Allah. Oh, kita sibuk saja di sini, Masya Allah, dengan urusan-urusan kita, Masya Allah. Ya, mau berapa lama lagi mereka menunggu, Pak? Sementara barang-barang mereka dikirim di sini. Ya, Abdul Haq itu pernah bayar di markas Malaysia sambil menangis, Pak. Dia bilang dikirimkan kepada orang-orang Islam barang-barang kami, mobil kami, kulkas, televisi, sebagainya. Bahkan orang paling zuhud sekalipun di sini minimal ada satu barang buatan Jepang itu. Ada sleting YKK kan, itu buatan Jepang. Orang paling zuhud pun minimal ada satu barang buatan Jepang. Tapi mana kalian tidak pernah datang ke negeri kami membawa agama? Maka masalah ini tantangan besar, Pak. Ya, jangan sampai orang yang datang ke sana untuk dunia saja. Maka kita kirim sebanyak-banyaknya ke negeri-negeri jauh ini orang untuk dakwahkan agama. Allah berikan kemudahan, Pak. Di sana masalah kesempatan untuk talqinkan la ilaha illallah. Ini amal sunnah, Pak. Saya nggak tahu bahasa Jepangnya, tiap di jalan tol, di pom bensin, karena kesempatannya di tempat-tempat seperti itu kami talqinkan. Ayuhan nas kulu
qulu la ilaha illallah tuflihun. Terus diterjemahkan sama teman-teman kartun yang bisa dengan bahasa Jepang. Kalau kamu mau bahagia, kamu ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Maka ada yang cuma hai gitu saja, ada yang arigato. Ada juga yang berusaha mengucapkan. Cuma orang Jepang ini tidak bisa baca huruf L, jadi huruf R saja. La ilaha illallah. Tapi ada yang berusaha sungguh-sungguh, akhirnya di sini. La ilaha illallah. Masya Allah, kita tidak paham. Ya, mudah-mudahan ucapan dia ini akan bermanfaat kalau insya Allah dia pernah ucapkan la ilaha illallah. Banyak sekali ya Allah, terutama orang-orang tua. Di pintu tol ini kebanyakan penjaganya ini, bukan kebanyakan, semua penjaga tol di Jepang ini kakek-kakek semuanya Pak. Jadi memang jaga tol ini dikhususkan untuk orang-orang tua, tidak diberikan pada anak-anak muda. Nah, kita lewat tol sering sekali, kita talqinkan mereka. Alhamdulillah ada yang ucapkan. Bahkan telah diperlihatkan pada kami, Masya Allah, dengan asbab pengorbanan. Ini Allah buktikan juga Pak, bagaimana fadilahnya jadi dalil menunjukkan pada kebaikan. Kami telah khususi pada satu orang keturunan Jepang asal Medan. Nah, waktu itu yang jadi dalil kami pun belum keluar 3 hari. Dia ikut-ikut saja tunjukkan. Kebetulan yang dituju tidak ada. Maka dalilnya bilang, dulu di sini seingat saya ada satu pelajar dari Bandung baru datang, tapi saya tidak tahu kamarnya yang mana. Maka semua kamar kami ketuk Pak. Kami ketuk semua kamar, tidak ada yang buka. Tapi ada satu apartemen itu yang menyahut. Ada apa? Katanya buka pintunya. Setelah dibuka ternyata kakek-kakek Pak, orang Jepang sudah tua sakit. Ada apa katanya kamu? Kami cari orang Indonesia Jing. Oh, saya bukan orang Indonesia, dia bilang saya sedang sakit. Maaf. Akhirnya sudah ditutup. Akhirnya kami turun Pak. Itu dari lantai 2 kami turun. Nah, sudahlah, pulang saja. Kita mau pulang. Ketika mau menuju mobil, ternyata kakek ini menyusul Pak. Sedang sakit, cuaca sedang dingin, dia menyusul ke bawah. Dia bilang tunggu katanya. Indonesia Jing di sini katanya. Orang Indonesia di sini tempatnya. Maka dia telah tunjukkan Pak. Itu Allah berikan ilham pada saya pegang tangannya, saya pijit-pijit. Dia nggak biasa dipijit-pijit, kaget. Tapi dia diam saja. Saya bilang, "Atasang Bapak, qul la ilaha illallah tuflihun." Diterjemahkan sama teman dari Makassar. Dia bilang, "Bapak kalau ingin bahagia, ingin selamat masuk surga, Bapak ucapkan kalimat ini." Dia bilang, "Nanti dulu," katanya. "Kenapa kamu pakai pakaian seperti ini?" "Tapi begini katanya." Nah, maka kami jawab, "Ini gaya kami, ini style kami." "Bapak juga kenapa pakai baju seperti ini?" Dia ketawa, "Iya, ini style saya." Dia bilang. Sudah nanya lagi, "Kamu orang Islam ya?" "Ya betul, dari mana Bapak tahu?" "Saya pernah lihat katanya ada orang Islam di acara TV, ada orang Islam di Osaka." Sudahlah, kalau Bapak sudah tahu, kata kami, Bapak ucapkan la ilaha illallah. "Tunggu," dia bilang, "aku mau tanya dulu," dia bilang, "apa Tuhan kamu di Osaka sama dengan Tuhan yang di sini?" Tapi Tuhan hanya satu, Allah saja. Maka dia ucapkan Pak. Dia bilang la ilaha illallah. Masya Allah. Dia bilang, betul. Saya merasa gembira katanya sekarang. Hanya dia duduk, kami dudukkan Pak. Karena sudah tua katanya. Akhirnya saya masuk ke yang kamar orang Bandung. Pembicaraan diteruskan dengan teman kami yang dari Makassar. Kami masuk ke kamar target di kamar ketemu orang Sarijadi waktu itu. Target di luar pun ternyata pembicaraan berlanjut. Bukan hanya la ilaha illallah saja, tetapi ucapkan syahadat lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ajibnya lagi, setelah dia ucapkan begitu, dia tanya, "Kamu pakai parfum apa?" Katanya, "Ini harum sekali," katanya. "Saya mencium bau harum sekali." Maka Ramadannya teman kami bilang, "Saya nggak pakai parfum. Barangkali Pak Abu pakai parfum," katanya. Maka dia ngetok, "Pak Abu pakai parfum nggak?" Saya bilang, "Parfum sudah habis ini. Yang ada botol kosong. Coba ini tanyakan." Maka botol kosong di bawah, "Ini bukan. Ini juga wangi, tapi ini harum sekali," katanya. Masya Allah, saya bilang, "Itu malaikat Pak. Asal Bapak ucapkan la ilaha illallah ini, Allah datangkan malaikat. Wallahu a'lam." Tapi Masya Allah. Jadi Masya Allah, umat menunggu Pak. Umat dalam keadaan menderita. Kebanyakan di sana orang-orang tua mudah sekali ucapkan la ilaha illallah. Mungkin karena kami belum sungguh-sungguh lagi, belum banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya. Tetapi dengan asbab tadi Allah perlihatkan bagaimana si Bapak tadi sudah buat pengorbanan, dia tunjukkan.
dia jadi dalil saat itu dia tunjukkan tempat orang Indonesia, maka dia Allah berikan hidayah. Akhirnya kami titipkan pada teman dari Bandung tadi, ini titip, Bapak ini sudah ucapkan syahadat, kamu banyak tengok, kalau perlu bawa hadiah, kamu bilang ini kamar saya, kalau Bapak ada perlu apa-apa, ketok saja, tunjukkan akhlak. Jadi Pak, Masya Allah, berangkat ke negeri jauh ini jangan sampai ada kendala macam-macam. Jangan ada perasaan, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa ini itu. Tidak ada kendala Pak. Kami bertemu orang tua di Jepang di Masjid Kobe, ya, Pak Ahsan Arai, Kakun sudah lama. Dia bilang dakwah ini bukan bicara, dakwah ini bukan bicara. Kamu bicara untuk diri kamu sendiri, tapi dakwah pada orang lain ini kamu tunjukkan akhlak saja. Tunjukkan akhlak di sini, Masya Allah. Itu jadi dakwah yang besar. Maka insya Allah kita semuanya Pak ya, segera kita persiapkan diri-diri kita berangkat ke negeri-negeri yang jauh. Ini akan jadi tuntutan Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita bekal masing-masing. Jangan sampai bekal kita ini tidak kita manfaatkan. Nanti dihisab Pak. Ya, kalau ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu tidak dakwah ke Amerika, kenapa tidak dakwah ke Afrika? Mau jawab apa? Ya, paling kita tanya, ya Allah, saya tidak punya cukup ongkos, saya tidak punya cukup bekal. Nanti Allah akan tanya, bukankah aku telah berikan bekal? Ya Allah, bekal saya hanya cukup sampai Jepang. Maka mudah-mudahan tidak dihisab lagi. Tetapi kalau kita ini punya cukup bekal untuk ke Jepang, ke Korea, untuk berangkat ke Afrika, tetapi kita hanya berangkat di sini-sini saja, ini jadi bahaya besar. Akan ditanya apa, Masya Allah. Ya, saya lihat kehidupan orang Jepang ini, Masya Allah. Mereka sudah ada sifat-sifat sahabat, sudah baik. Maka dengan asbab kebaikan mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mereka sudah hidup sederhana, rumah-rumah di sana sederhana, masih lebih mewah di komplek-komplek kita di sini Pak, di Bandung. Rumah-rumah mewah, ya. Anak SMA di sana sampai umur 20 tahun tidak dikasih SIM, semua naik sepeda. Mana sekarang di Bandung, di Indonesia anak SMA mau pakai sepeda? Sudah tidak ada Pak. Mereka sudah diajarkan hidup sederhana. Bagaimana kalau dengan kesederhanaan ini Allah berikan agama, maka lebih dahsyat lagi penyebaran agama ke seluruh alam. Maka Bapak bisa berangkat ke sana insya Allah. Sebab nanti mereka bergerak, maka mengalir semua pahalanya pada orang-orang yang berangkat. Insya Allah lihat Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.